Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan energi fosil dan dampaknya. Minggu yang lalu kita sudah bahas juga tentang dari pengertian energi, pembagian energinya, energi kinetik, potensial, mekanik, dan seterusnya itu sudah. Nah, dari yang sudah itu, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Belum, Pak. Oke, kalau sudah paham ya. Kita lihat sekarang paparan yang berikut. Ya, Pak. Oke ya. Terima kasih. Lanjut ke topik tentang dampak penggunaan energi fosil. Nah, ini. Nah, jadi kebutuhan energi ya, namanya dari dulu sampai sekarang itu tentu semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena jumlah penduduknya semakin banyak serta kemajuan pengetahuan teknologi. Jadi kemajuan iptek ini yang menghasilkan produk-produk industri tentunya membutuhkan energi ya. Nah, negara-negara maju, biasanya negara-negara maju itu dulu dengan konsumsi energi juga. Makin maju semakin besar juga energi yang dibutuhkan negara tersebut. Kita lanjut. Oke, ada pertanyaan, ada diskusi tentang kebutuhan energi ini. Kenapa semakin lama semakin besar? Ada diskusi? Tidak ada? Apa, Pak? Oke, tadi juga tentang dibahas juga karena kemajuan iptek dan pertumbuhan penduduknya semakin besar, tentu juga konsumsi energi ini semakin lama semakin besar. Oke, kita lihat ke slide berikutnya. Nah, kita lanjut ini, kebutuhan energi yang semakin besar. Kalau kita lihat di sini, itu didominasi oleh industri. Ya, jadi yang utama ini semakin industri ini, baik itu industri pertambangan, industri yang menghasilkan produk jadi. Ini produksi energi primer. Nah, energi primer itu maksudnya energi yang bersumber dari batu bara, minyak, gas yang kita tembahi cerita itu energi primer. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2015 sampai dengan 2019, artinya produksi energi itu semakin besar ya, semakin besar, semakin tinggi. Yang seiring dengan kebutuhan, ya, artinya semakin lama semakin tinggi. Nah, kalau lihat dari gambar grafik berikut, yang mana yang produksi batu bara, produksi yang terus tinggi? Apakah minyak, gas, energi biomasa, panas bumi, atau batu bara yang tertinggi? Lihat di warna biru. Di air dan biru. Panas bumi. Lihat warna biru nih, ini warna biru nih. Nih, warna biru. Air itu di batu bara. Batu bara ya. Batu bara nomor jadi produksi energi itu batu bara yang nomor satu ini. Kita di Indonesia juga kebutuhan energi ini dipenuhi dengan bahan bakar batu bara. Yang nomor satu itu batu bara. Baru disusul apa? Yang di nomor hijau nih. Gas alam. Gas alam. Jadi pemenuhan nomor satu dipenuhi dengan batu bara, yang kedua baru gas alam. Yang nomor tiga baru ini minyak mentah atau minyak bumi. Ya. Baru yang lainnya, air panas bumi. Artinya, nah ini kalau kita lihat ini, jadi energi itu jadi banyakkan diimpor ya, kalau lihat. Nah, dari tahun 2015 sampai 2019 ya, impor energinya dari LPG, liquid petroleum gas ya, termasuk gas kilang juga ya. Itu yang nomor satu. Terus disusul nomor duanya yang warna merah ini apa? Ini warna merah, ini lihat warna merahnya. Minyak merah. Iya, minyak mentah. Minyak mentah ya. Minyak mentah itu artinya minyaknya apa? Minyak yang belum diolah. Ya, masih banyak campuran. Ya, masih banyak campuran.
jenis alkaline banyak, mulai dari bensin, bisa bensin nanti ada berbagai lagi, ada solar, ada residu. Nah ini kita lihat sumber energi dan produksinya. Nah sumber energi kita ada dari batu bara juga ada, dari beriket atau kokas juga ada. Nah, Belum ada, Pak. Ya udah, kita lanjut ya. Nah, dampak penggunaan energi fosil. Tadi kita sudah bahas bahwa jumlah penduduk kita, khususnya Indonesia ini semakin lama semakin banyak. Tentu untuk memenuhi kebutuhan sumber daya energinya itu harus diambil dari alam, dieksploitasi di alam, ya, dengan cara ditambang. Jadi energi itu semuanya ditambang, batu bara, minyak, gas. Nah, tentu dalam aktivitas penambangan ini kan membuka lahan hutan, ya. Lahan hutan ini dibuka. Nah, kalau dia dibuka hutannya ini, tentu dia berdampak apa? Kalau lihat di gambar ini, berdampak pada banjir. Kenapa timbulnya banjir? Jadi ketika hutan tersebut ada, ya, dan ada paparan hujan, hutan tersebut masih mampu menahan jatuhnya hujan, ya, ke tanah, sehingga air hujan yang jatuh ke tanah itu perlahan, dan tanah mampu menyerap ke dalam tanah sehingga tersimpan dalam cadangan air tanah, ya. Akan tetapi ketika hutannya ditebang dan turunnya hujan, paparan hujan yang seharusnya tertahan di pohon-pohon dan datang lambat terserap oleh tanah, itu begitu pohonnya tidak ada lagi, hutannya tidak lagi, paparan hujan itu langsung saja memapar tanah. Nah, tanah menyerap, tetapi karena paparan hujan itu begitu cepat, tanah itu tidak mampu menyerapnya, ya. Menyerapnya tidak begitu banyak, hanya sedikit. Banyaklah yang terbuang percuma, ya, jadi berupa limpasan seperti itu yang mengakibatkan dia terjadinya erosi, ya. Nah, dengan demikian daerah-daerah yang rendah akibat limpasan air hujan terus timbullah banjir, ya. Jadi akibat banjir ini tadi, di samping juga aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan, terus juga sanitasi selokan yang tidak baik, ini timbullah banjir. Jadi ini ya akibatnya dari pembukaan lahan hutan, pembukaan hutan yang digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam berupa energi tersebut. Nah, di samping terjadi banjir, kalau lihat dari gambar itu akan terjadi apa nih? Ini lihat, selain banjir terjadinya apa? Kekeringan, Pak. Kekeringan, iya. Kenapa timbulnya kekeringan? Nah, tadi kita bahas, ya, ketika ada paparan hujan itu tertahan oleh tumbuh-tumbuhan atau hutan, sehingga jatuh ke tanah, itu mampu tanah menyerap. Akan tetapi ketika pohon di hutan itu sudah tidak ada lagi, air hujan itu yang harus terserap, itu yang terserap sedikit. Banyaklah yang terlimpas keluar melalui daerah dan sungai, nanti ujung-ujungnya terbuang ke laut menjadi air asin. Sehingga cadangan air tanah yang tadinya tanah tersebut mampu menyerap air, hingga cadangan air tanahnya banyak, ini relatif sedikit. Ya, jadi akibat pohon ditebang, dan air hujan tadi yang seharusnya terserap oleh tanah, ini tidak mampu terserap karena tadi sudah jenuh, air itu benar terbuang cuma melalui airan daerah sungai yang pada akhirnya lari ke laut. Ya, laut jadi air asin aja terbuang, bukan jadi air tawar, itu buang jadi air asin. Nah, yang pada akhirnya cadangan air tanah sedikit, ya tentu ketika kemarau panjang akan kekeringan. Jadi dua ini, ketika hujan berlebihan timbul banjir, ketika kemarau kekeringan. Nah, ini dilema. Jadi ketika harus dipikirkan bagaimana mengeksploitasi sumber daya energi fosil tersebut ramah lingkungan, ya, jangan sampai hutannya itu rusak cuma saja, akan tetapi harus ada usahanya. Ketika lahan tambang dibuka harus ada usaha untuk reboisasi, ya. Oke, sampai sini ada diskusi, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut, ya. Nah, eksploitasi hutan yang dibuka untuk lahan tambang, ya, tentu juga akan berdampak pada pendangkalan air sungai. Kenapa? Ya, lapisan tanah yang lapisan atas ini akibat paparan hujan, ya, tanah lapisan atas ini akan mengalami erosi, terbawa oleh aliran air, ya, menuju sungai, dan ada air, sungai akan mengalami pendangkalan. Nah, kalau sungainya dangkal, apa akibatnya? Tentu menghambat transportasi air. Air. Ya,
Kalau transportasi airnya lambat, tentu akibatnya apa? Perpindahan barang dan manusia tentu akan lambat. Biayanya menjadi mahal apa murah? Mahal. 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 Ya, akibat sungai mengalami sedimentasi, ya tentu nggak lama. Apalagi akibatnya? Tentu dia keanekaragaman ikan yang ada di sini, ikan yang jumlahnya banyak dan beraneka ragam itu berkurang. Kenapa ya? Sungai sudah terganggu ya. Oke, ada pertanyaan, diskusi? Tidak ada? Kita lanjut ya. Belum ada, Pak. Nah, akibat pembukaan lahan hutan yang digunakan untuk eksploitasi sumber daya alam, ya, khususnya sumber daya alam energi, tentu juga hutan yang mengalami kerusakan yang berakibat juga ancaman keanekaragaman hayati. Kenapa? Ya, yang tadinya hutannya banyak, di situ hidup berbagai macam makhluk hidup, hewan maupun tumbuhan. Tapi ketika hutan tersebut dibuka, tentu yang hewannya tadi jumlahnya banyak dan beraneka ragam itu akan berkurang. Ya, ini dampaknya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Nah, ini bagaimana ketersediaan energi fosil? Yang kita bahas tadi, akibat jumlah penduduk semakin banyak, tentu kebutuhan akan energi semakin banyak pula. Nah, ini kalau kita lihat, dari 2011 sampai dengan 2018, yang warna hijau ini batu bara, gas, dan minyak, ini semakin apa nih? Dari atas semakin ke bawah. Semakin, tuh, semakin menurun, Pak. Menurun. Jadi cadangan semakin menurun. Nah, ya, karena konsumsinya semakin banyak. Oke, lanjut ya. Ya, Nah, ini akibat pemakaian energi fosil. Nah, akibatnya akan berdampak pada efek rumah kaca atau greenhouse. Kita lihat tayangan berikutnya ya. Kita lihat tayangannya dan bagaimana solusinya. Tentu kita harus menggunakan energi yang terbarukan. Kita lihat ya, nanti kita lihat di bagaimana nah, ini pembakaran energi fosil ya. Nah, ini ya, batu bara atau minyak atau gas ketika membakar boiler tentu akan menghasilkan asap ya, berbagai pencemaran yang lainnya ya. Nah, ini ya, yang tadi yang energi fosil tadi ya. Ini menghasilkan asap, menghasilkan emisi gas CO2, gas metan, oksida nitrogen ya. Nah, gas-gas ini semuanya menyebabkan efek rumah kaca. Kenapa? Yang harusnya tadi ada sinar matahari masuk ke bumi dipantul kembali, akan tetapi dengan adanya emisi gas oksida karbon, oksida nitrogen, ini malah menangkap sinar matahari yang menyebabkan bumi semakin lama semakin panas. Itu ya dikenal dengan efek greenhouse atau efek rumah kaca. Karena efek rumah kaca itu ibarat rumah kaca itu makin lama makin panas, makin hangat ya. Nah, kalau semakin panas tentu dia akan mengakibatkan perubahan iklim ya. Oke, kita lanjut ini. Nah, ini jadi atmosfernya semakin panas ya. Ya, ini aktivitas tadi industrinya. Nah, aktivitas industri maupun kendaraan ya, untuk penerangan ya, pabrik dan lain-lain. Nah, tadi dampaknya ini akan menyebabkan efek rumah kaca yang pada akhirnya menyebabkan panas global, pada akhirnya es mencair ya. Kalau es mencair tentu akan menyebabkan kenaikan air laut ya, pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia. Nah, apa solusinya? Kita lihat. Nah, tentu harus solusinya ini. Apa ini namanya? Energi yang ramah lingkungan ya. Nah, energi angin, energi apalagi selain energi angin tadi, energi yang ramah lingkungan. Ini ada panas ya. Energi matahari ya. Panas bumi itu solusinya ya. Oke. Sekarang kita lihat yang slide yang keduanya ya, yang energi alternatif yang ditawarkan untuk mengatasi krisis energi ini. Ini energi yang terbarukan, kita lihat. Around the world, renewable energy use is on the rise. And these alternative energy sources could hold the key. Jadi, yang kita bahas tadi ya, energi angin bisa memanfaatkan energi panas bumi juga ya, bisa dimanfaatkan, termasuk energi panas matahari tadi ya. Nah, untuk menghindari climate change, perubahan iklim. Jadi harus kita cari energi yang terbarukan. What is renewable energy?
Ini kita sudah Renewable energy is renewable generated energi from artinya energi yang sources that terbarukan. naturally replenish Energi yang bisa themselves and diperoleh never kembali. run out. The most common source from fossil fuels. Nah, ini However, kalau yang energi fosil tadi, mulai dari batu bara, minyak dan gas ya, ini tentu ya, yang berdampak pada perubahan iklim tadi kita bahas ya. Nah, ini yang energi terbarukan ya, mulai angin, biofuel, artinya bahan bakar berasal dari nabati, bisa berasal dari energi biomasa, bisa juga hidroelektrik, artinya dari air juga bisa, dari matahari juga bisa, dari panas bumi, dan pemanfaatan limbah. Jadi ini yang ditawarkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Febrita, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Cynthia? Belum ada, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita cukup sampai sini. Nanti minggu depan kita kupas lagi tentang energi alternatif tersebut. Bapak Airi. Iya, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, izin pamit ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih ya. Iya, Pak. Terima kasih semuanya. Pak.